Kian panasnya bara prahara. Ruben Onsu versus Sarwenda, mantan istrinya terkait hak asuh anak, muncul selebgram Dr. Lita Gading yang tanpa basa-basi memberikan pesan menohok kepada Sarwenda Tan. Pesan menohok tersebut disampaikan Lita Gading setelah ia mendengar kabar bahwa diduga dirinya sudah dilaporkan Sarwenda ke polisi. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu menanggapi pernyataan pihak Sarwenda Tan sebelumnya yang mengaku merasa kecewa dengan langkah hukum gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga berujung dibatalkannya rencana pertemuan atau joint meeting pada tanggal 11 Juli 2026. Tak hanya itu, pihak Ruben Onsu juga menanggapi kabar adanya aksi boikot dari netizen terhadap Sarwenda Tan. Lantas, benarkah Ruben Onsu mengungkap ada kemungkinan pihaknya akan mencabut gugatan hak asuh anak dan apa syaratnya agar hal itu ia lakukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panasnya prahara terkait hak asuh anak yang saat ini terjadi antara Ruben Onsu versus sang mantan istri Sarwenda Tan, kini muncul nama Dr. Lita Gading yang memberikan pesan menohoknya kepada Sarwenda Tan. Dari keterangannya melalui video yang ia posting di akun sosial media pribadinya, pesan menohok Dr. Lita Gading tersebut muncul karena ia mendengar kabar bahwa dirinya diduga dilaporkan Sarwenda Tan ke polisi. Menurut Lita Gading, jika hal itu benar adanya, maka ia merasa janggal. Menurutnya, seharusnya Sarwenda merasa bersyukur karena Lita Gadinglah yang mengcover anak-anaknya supaya tidak dihujat oleh netizen karena diduga adanya unsur eksploitasi anak dalam pola pengasuhan yang dijalankan Sarwenda selama ini. Lita Gading juga memberikan pesan tegas agar Sarwenda Tan mengintrospeksi diri dari kejadian yang saat ini dialaminya. Ia meminta Sarwenda agar memikirkan mental anak dan tidak mementingkan urusan dirinya dengan sang kekasih Giorgio Antonio alias Gio. Menurut Lita Gading, respon Sarwenda dalam menanggapi netizen seharusnya tetap tenang dan introspeksi diri, bukan melakukan langkah yang dinilainya gegabah, yaitu melaporkan netizen ke polisi. Karena resiko dari langkah itu, menurut Lita Gading, yang paling cepat terlihat nantinya adalah kebangkrutan Sarwenda karena netizen tidak membeli produk-produk yang dipromosikannya, apalagi sampai diboikot. Meski demikian, Lita Gading mengaku jika benar dirinya sudah dilaporkan ke polisi, maka ia siap-siap saja untuk melandeni laporan tersebut. Ops, ada yang mau laporin saya nih. Kenapa? Gara-gara KPAI? Iya, harusnya kamu bersyukur anak kamu di-cover sama saya supaya tidak dihujat oleh masyarakat atau netizen. Gimana sih? Kalau kamu jadi ibu yang baik, harusnya mikir. Jangan cuma emosi sesaat. Jangan cuma hanya mikirkan kamu dan pacar kamu. Mikirkan mental anak, karena ada di sana terindikasi eksploitasi anak. Masyarakat, netizen udah muak dengan kelakuan kamu. Semakin kamu mengadukan para netizen, itu semakin kamu dihujat dan semakin kamu dibenci. Ingat, kamu harusnya introspeksi diri, memperbaiki diri, karena kelakuan kamu memang salah. Kamu keep silent, memperbaiki diri, jangan terlalu diekspos. Makanya jadi bangkrut kan, gak boleh kayak begitu. Makanya hati-hati, karena kita berjualan, kita menghasilkan uang. Salah satu andil itu adalah netizen, karena netizen yang beli barang kamu. Paham? Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga mempertanyakan alasan pihak Sarwenda merasa kecewa dengan langkah gugatan hak asuh yang telah diambil oleh Ruben Onsu.
Padahal yang membatalkan rencana pertemuan bersama kedua pihak pada tanggal 11 Juli itu adalah keputusan dari pihak Sarwenda. Pihak Ruben Onsu sendiri tetap berkomitmen untuk menghadiri agenda joint meeting tanggal 11 Juli tersebut. Karena dalam pandangan pihak Ruben Onsu, jika memang pertemuan tanggal 11 Juli tersebut nantinya ada hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal itu nantinya bisa lebih dimatangkan lagi dalam agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar pada tanggal 15 Juli. Karena pihak Ruben Onsu menghendaki adanya produk hukum dalam hal hak asuh anak agar nantinya diawasi dan terukur. Sebab selama ini meski sudah ada kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 39, namun hal itu tidak direalisasikan oleh pihak Sarwenda. Yang batalkan kan mereka. Yang batalkan kan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak abang yang batalkan. Jadi kenapa kecewa? Jadi seharusnya nggak apa-apa. Pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang pertemuan di 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan, itu akan dijadikan sebagai keputusan yang sudah ada produk hukum dari pengadilan gitu loh. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga memanggapi terkait beredarnya aksi dugaan boikot oleh netizen terhadap Sarwenda di media sosial. Menurut pihak Ruben, jika memang benar kabar itu benar adanya, maka hal itu merupakan konsekuensi dari apa yang dilakukan Sarwenda sehingga menciderai rasa keadilan netizen atau membuat netizen merasa tidak simpatik lagi kepada Sarwenda. Aksi pemboikotan tersebut merupakan pilihan bebas dari masyarakat yang melakukannya. Hal itu entah ada hubungan atau tidak, yang diperjuangkan oleh pihak Ruben Onsu adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan anak-anaknya. Artinya kan begini, kalau misalnya ada pemboikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Dari pernyataan Minola Sebayang terungkap bahwa meski Ruben melayangkan gugatan hak asuh anak, namun Ruben rupanya tidak begitu ngotot. Hak asuh itu nantinya akan jatuh di tangannya jika proposal berisi poin-poin yang ia ajukan pada proses mediasi nantinya diterima dan disepakati oleh pihak Sarwenda. Jika itu yang terjadi, maka menurut pihak Ruben Onsu, tidak tertutup kemungkinan pihak Ruben Onsu akan mencabut gugatan hak asuh anak. Dengan pengertian bahwa hak asuh anak tetap pada Sarwenda. Minola Sebayang mengungkap bahwa adanya gugatan hak asuh dari pihak Ruben. Selain karena hak Ruben tidak dipenuhi untuk bertemu anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan dalam Akta nomor 39. Juga pihaknya menilai bahwa anak-anaknya diduga berada dalam lingkungan yang tidak aman karena dugaan alami eksploitasi anak. Meski nantinya hak asuh anak dimenangkan oleh Ruben, hal itu tidak menggugurkan hak Sarwenda selaku ibu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Mekanismenya itu kan memang harus ada mediasi. Kalau misalnya proposal mediasi kami itu
terima oleh pihak S, dan kemudian kami akan minta dibuatkan suatu akta funding misalnya seperti itu yang merupakan produk pengadilan bahwa gugatan tidak diteruskan karena ada kesepakatan damai dari para pihak yang poin-poinnya adalah sebagai berikut, misalnya diatur sesuai dengan proposal yang kami ajukan. Ya, saya rasa tidak jadi masalah kalaupun misalnya gugatannya itu dicabut. Saya ingin mengulangi dan penegasan, siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan hak asuh anak ini itu tidak akan bisa mengeliminasi hak ibu maupun hak ayah untuk berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kami minta hak asuh anak itu karena kami khawatir gitu misalnya ya bahwa anak-anak ini dalam lingkungan yang tidak aman karena ada dugaan eksploitasi itu, dan juga tentunya karena kami juga tidak diberikan kesempatan untuk berkumpul sebagaimana yang seharusnya menjadi hak dari klien kami Ruben Onsu. Siapapun yang mendapatkan hak asuh itu tidak akan mengurangi hak orang tua yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Di sisi lain, pihak Sarwendatan mengaku siap menghadapi gugatan hak asuh anak dari Ruben Onsu. Lantas, mengapa pula Sarwendatan mengaku merasa kecewa dengan gugatan hak asuh anak dari Ruben? Gugatan hak asuh anak yang telah dilayangkan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditanggapi positif oleh pihak Sarwendatan, sang mantan istri. Pihak Sarwenda mengaku bahwa justru itulah momen yang ditunggu-tunggu. Pasalnya, momen persidangan di pengadilan nanti akan menjadi kesempatan yang baik bagi pihak Sarwenda untuk membuka semua fakta dari awal pernikahan dengan Ruben sampai perceraian terjadi. Menurut kuasa hukum Sarwenda, bahkan sejumlah fakta-fakta terkait kehidupan pernikahan hingga perceraian mereka yang selama ini belum mereka ungkap di media, akan mereka ungkap di persidangan nanti. Pihak Sarwenda juga akan mempertahankan mati-matian bahwa Sarwenda adalah sosok yang paling berhak atas hak asuh anak-anaknya. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di preskon kami dan wawancara sebelumnya, bahwa memang kami menghimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Masuk ke gugatan ini kami menanggapi positif. Memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum melihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media, akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta, dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Kami sebagai kuasanya Bang Bu Sarwenda juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Meski menyambut positif gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu, namun pihak Sarwenda juga menyampaikan kekecewaan mereka kepada pihak Ruben Onsu karena gugatan hak asuh anak sudah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum tanggal 11 Juli 2026. Di mana rencana joint meeting dengan pihak Ruben Onsu dilakukan guna membahas seputar hak asuh anak. Lantaran merasa kecewa dengan manuver pihak Ruben Onsu tersebut yang diakui tidak masuk dalam logika mereka. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Jujur aja, kami bingung. Ya, Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Apakah kita akan lanjutkan
yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Kami akan diskusi dengan klien, kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Di sisi lain, artis Emma Waroka sampaikan responnya atas polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda Tan. Lantas, apa yang membuat Emma Waroka mendukung langkah Ruben Onsu tersebut? Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda mendapat respon menohok dari artis Emma Waroka. Ia menghimbau kepada Sarwenda agar tidak mendekatkan anak-anaknya dengan pria yang baru dekat dengan dirinya. Hal itu menurut Emma Waroka bukan hanya bentuk kepedulian Sarwenda dalam menjaga mental dan perasaan anak-anak di kemudian hari, tapi juga sebagai bentuk langkah Sarwenda Tan dalam menjaga kehormatan dirinya. Di sisi lain, Emma Waroka juga merasa salut dengan sikap Ruben Onsu yang tidak pernah lalai dengan kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Dan apa yang terjadi selama 6 bulan belakangan ini, di mana Ruben menyetop pemberian nafkah anak, hal itu menurut Emma Waroka lantaran Ruben tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu berkumpul bersama anak-anak. Apakah benar yang Mamski omongin ini mengenai mental anak? Jangan dideketin dulu anak itu kepada orang yang baru kenal. Itu Mamski mengatakan apa adanya ya guys, tidak kurekayasa dan tidak bermaksud menjatuhkan. Justru saya menghimbau kepada kamu yang baru berpisah menjadi seorang single mom, respect yourself. Ada seorang laki-laki yang baru dekat masuk, jangan deketin anakmu dulu. Pikir aja tentang mental anak kamu. Seandainya kamu tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut, kamu menjaga perasaan anak kamu. Dia sudah tidak terlalu attached. Harusnya punya dong pagar-pagar norma-norma itu kalau memang care sama anak. Dan yang Mamski tangkap dari RO tidak pernah lalai dan tidak pernah mengatakan tidak untuk apapun yang diminta, berapapun yang diminta. Tapi RO meradang saat dia tidak bisa bertemu. Tapi seorang RO dari awal sudah berpisah pun masih mensupport, sebegitunya mensupportnya kepada anak-anak yang dicintainya, darah dagingnya. Seharusnya seorang wanita yang sudah single lagi, yang sudah menjadi single mom, tidak membuat anak itu dekat dulu dengan siapapun. Diprotek dulu anaknya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.